Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Saya Lutfiya Nur Adilah, NIM 117. Kedua, Siti Munawaroh, NIM 119. Ketiga, Sobita Fadul Izzati, NIM 120. Keempat, Sekar Ayu Wardani, NIM 121. Dan kelima, Nabila Lutfi Anissa, NIM 122. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang model dan strategi pengembangan profesionalitas guru. Nah, apa aja sih materi yang akan dibahas? Yaitu ada dua. Yang pertama, model pengembangan profesionalitas guru. Dan yang kedua, strategi pengembangan profesionalitas guru. Nah, oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu model pengembangan profesionalitas guru. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui nih, apa sih pengertian dari model? Nah, secara umum, model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, kemudian, apa sih pengertian dari profesionalisme? Nah, profesionalisme merupakan mutu atau tindak tanduk yang bercirikan suatu profesi. Profesi itu sendiri mengandung makna bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Nah, menurut M.C. Kulle dalam At-Tabrani Rusyan tahun 1992 mengatakan yaitu bahwa profesional dalam satu pekerjaan yang bersifat profesional dipergunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landaskan intelektual yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian secara langsung dapat diartikan atau dapat diabadikan bagi kemaslahatan orang lain. Nah, faktor penting dalam hal ini adalah intelektualitas yang di dalamnya tercakup satu atau beberapa keahlian kerja yang dianggap mampu menjamin proses pekerjaan dan hasil kerja yang profesional atau tercapainya nilai-nilai tertentu yang dianggap ideal menurut pihak yang menikmatinya. Nah, kemudian menurut Nana Sujana dalam M. Uzur Usman tahun 2002 mengatakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Selanjutnya, tenaga pendidik profesional ialah mereka yang menguasai substansi pekerjaannya secara profesional. Nah, guru yang profesional itu yang seperti apa sih? Nah, di sini itu menurut Nanang Fatah tahun 2004, guru yang profesional itu meliputi yang pertama, mampu menguasai substansi mata pelajaran secara sistematis, khususnya mata pelajaran yang secara khusus diajarkannya, dan dituntut untuk berupaya mengikuti perkembangan materi pelajaran tersebut dari waktu ke waktu. Yang kedua, itu ada memahami dan dapat menerapkan strategi psikologis perkembangan sehingga seorang guru dapat memilih materi pelajaran berdasarkan tingkat kesukaran sesuai dengan masa perkembangan peserta didik yang diajarkan. Yang ketiga atau yang terakhir itu memiliki kemampuan mengembangkan program-program pendidikan yang secara khusus disusun sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik yang akan diajarinya. Oke, yang selanjutnya pengembangan profesionalitas guru. Pengembangan profesionalitas guru pada hakikatnya itu bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan. Program pengembangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan seorang guru itu sendiri. Selanjutnya ada model pengembangan profesionalitas guru. Model pengembangan profesionalitas guru yang strategis ialah melalui pengembangan watak guru, yaitu watak yang paripurna. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang
proses pembelajarannya itu agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, potensi yang ada dalam diri pribadi masing-masing untuk memiliki sikap yang spiritual, keagamaan terutama, serta pengendalian diri yang baik, kepribadian yang baik, memiliki kecerdasan serta akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan baginya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, terdapat beberapa model pengembangan profesional guru menurut Richard dan Lockhart. Yang pertama, keikutsertaan dalam konferensi. Yang kedua, workshop dan seminar. Yang ketiga, kelompok membaca. Yang keempat, pengamatan kolega. Yang kelima, penulisan jurnal atau catatan harian guru. Yang keenam, kerja proyek. Yang ketujuh, penelitian tindakan kelas. Yang kedelapan, portofolio mengajar. Dan yang kesembilan yaitu mentoring. Selanjutnya, model alternatif program pengembangan profesional guru menurut Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional antara lain yaitu yang pertama, program peningkatan kualifikasi guru atau program studi lanjut. Yang kedua, program penyetaraan dan sertifikasi. Yang ketiga, program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Yang keempat, program supervisi pendidikan. Yang kelima, program pemberdayaan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Yang keenam, simposium guru. Yang ketujuh, program tradisional lainnya, misalnya CTL, PTK atau penelitian tindakan kelas, dan penulisan karya ilmiah. Yang kedelapan, berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, melakukan penelitian dan magang. Yang kesembilan, mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Yang kesepuluh, berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Selanjutnya adalah strategi pengembangan profesionalitas guru. Nah, pengertian strategi itu secara etimologi yang berarti siasat, dan secara bahasa itu dari bahasa Yunani yang itu stratego, yang berasal dari kata stratos yang artinya militer dan ago yang artinya pemimpin. Dalam bidang pendidikan, strategi berarti teknik atau cara yang sering digunakan atau dipakai untuk memahami. Kemudian pengertian guru. Guru merupakan pekerjaan yang mengajar orang lain, yang artinya menularkan pengetahuan, kebudayaan kepada orang lain, yang bersifat kognitif atau melatih keterampilan jasmani dan yang bersifat psikomotorik, serta menanamkan nilai kepada orang lain yang bersifat afektif. Guru merupakan unsur kependidikan yang harus berperan aktif dalam menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional. Kemudian yang selanjutnya ada profesionalitas guru. Menurut Kusnandar, profesionalitas adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalitasnya. Guru profesional ini adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan pendidikan yang harus profesional, yakni guru yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Nah, guru profesional ini dituntut memiliki 5 hal. Yang pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajar. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan dan mata pelajaran. Kemudian guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa dan dilakukan dengan evaluasi. Kemudian yang keempat, guru mampu berpikir secara sistematis dengan apa yang dilakukan dari belajar dan pengalaman. Kemudian yang terakhir, guru menjadi bagian dari masyarakat belajar dan lingkungan profesi. Oke, materi yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan profesionalitas guru. Di sini ada 2, yaitu pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada kegiatan di luar pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu ada in-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGP pelatihan. Yang selanjutnya ada program magang. Magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang selanjutnya ada kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Yang selanjutnya ada belajar jarak jauh.
Pelatihan melalui belajar jarak jauh ini dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu. Yang selanjutnya ada pelatihan berjenjang atau pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Selanjutnya ada kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya ada pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, dan diskusi dengan rekan sejawatnya. Selanjutnya ada pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Kemudian manfaat pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, yaitu mampu menciptakan hubungan bergantian dengan pegawai lainnya yang tidak hadir, atau bisa disebut dengan peningkatan stabilitas pegawai. Yang kedua, dapat membuat pegawai lebih kreatif serta mampu memperbaiki cara kerjanya dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, pelaksanaan tugas akan bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang terakhir, memberi peluang bagi pegawai yang membutuhkan pengembangan diri. Selanjutnya ada kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Yang pertama ada diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik yang sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah itu. Yang selanjutnya ada seminar. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Yang selanjutnya ada workshop. Workshop ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru maupun pengembangan karirnya. Selanjutnya ada penelitian. Penelitian juga dapat dilakukan guru. Penelitian ini meliputi penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, atau jenis penelitian lainnya untuk peningkatan mutu pembelajaran. Yang selanjutnya ada penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berupa diktat, buku, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru ini dapat berupa alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Yang terakhir yaitu pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau seni ini dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat atau pendidikan. Karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat sekitar.